Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah model dan simulasi oleh dosen pengampu Putri Amelie Eskom Mkom. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pengenalan perangkat lunak simulasi. Simak baik-baik karena materi ini akan menjadi dasar kita sebelum masuk ke praktik simulasi. Masuk pada pembahasan pertama. Perangkat lunak simulasi adalah aplikasi komputer yang dibuat untuk membuat, menjalankan, dan menganalisis dari suatu sistem. Dengan software ini, kita bisa memahami perilaku suatu sistem tanpa harus melakukan percobaan langsung di dunia nyata. Manfaatnya sangat banyak untuk menghemat biaya, menghemat waktu, dan mengurangi resiko percobaan yang berbahaya atau mahal. Masuk kepada pembahasan jenis perangkat lunak simulasi. Secara umum, perangkat lunak simulasi itu terbagi 4. Yang pertama, simulasi diskrit. Jenis ini memodelkan sistem sebagai urutan kejadian yang terpisah. Sebagai contoh softwarenya antara lain Arena, simulasi, dan Flexim. Biasanya digunakan untuk simulasi antrian atau logistik. Masuk kepada jenis kedua, simulasi sistem dinamis. Modelnya menggunakan persamaan untuk menggambarkan perubahan yang terjadi terus-menerus. Contohnya, Pensim dan Stella cocok digunakan untuk memodelkan ekonomi, ekologi, dan epidemiologi. Masuk kepada jenis ketiga, simulasi berbasis agen. Di sini kita memodelkan individu atau agen lalu melihat reaksinya. Contohnya NetLogo atau AnyLogic. Sering digunakan untuk memodelkan perilaku sosial, ekosistem, atau lalu lintas. Masuk kepada jenis keempat, simulasi fisik atau teknik. Fokus pada fenomena fisik dan teknik. Contohnya MATLAB dan Simulink. Digunakan dalam desain mesin, rangkaian listrik, dan analisis material. Masuk kepada tahapan menggunakan software. Bagaimana cara menggunakan software? Menggunakan software ada 6 langkah, yaitu pertama, tentukan tujuan simulasi. Kedua, buat model sesuai sistem yang ingin dipelajari. 3. Masukkan parameter dan data yang diperlukan. Keempat, jalankan simulasi dengan berbagai skenario. Kelima, analisis hasilnya. Dan yang keenam, lakukan verifikasi atau validasi untuk memastikan model sudah benar. Beberapa contoh penggunaan perangkat lunak simulasi antara lain: 1. Arena digunakan untuk simulasi antrian di rumah sakit. 2. Pensim digunakan untuk memprediksi pertumbuhan populasi. NetLogo digunakan untuk simulasi penyebaran penyakit. Anesis digunakan untuk menguji kekuatan material jembatan. Dan yang terakhir Simulink, sering digunakan untuk merancang kontrol pada robot. Masuk kepada tahapan kelebihan dan kekurangan. Tentu saja perangkat lunak memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, menghemat biaya, dapat menguji banyak skenario, dan aman untuk sistem berisiko tinggi. Kekurangannya, membutuhkan keterampilan khusus, lisensinya kadang mahal, dan hasil simulasi sangat bergantung pada kualitas model yang dibuat. Kesimpulan daripada materi ini adalah perangkat lunak simulasi adalah alat yang sangat bermanfaat di berbagai bidang. Contohnya mulai dari industri, riset, pendidikan, hingga teknik. Pilihlah software yang sesuai dengan jenis masalahnya yang ingin kita selesaikan. Dan ingat, validasi model sangat penting agar hasil simulasi benar-benar bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Ingat, simulasi bukan untuk menggantikan kenyataan, tetapi untuk memahaminya. Terima kasih telah menyimak.